Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta kajian tadabbur Al-Qur'an yang semuanya insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini mempertemukan kita kembali dalam majlis tadabbur Al-Qur'an, majlis yang sangat mulia ini, majlis yang padanya kita mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh semangat insya Allah. Salawat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, kita lanjutkan hari ini kajian tadabbur Al-Qur'an kita yang insya Allah akan melanjutkan pembahasan surah Ali Imran dimulai dari ayat 141 ya sampai 148 insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang 141 ini Allah membahas yang tentunya masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yang pada kesempatan minggu yang lalu kita telah bercerita tentang kejadian perang Uhud ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW dan begitu juga para sahabat dan pengikutnya yang sempat pada awal peperangan mengalami kekalahan. Allah mengatakan dalam ayat 139, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Janganlah engkau merasa lemah, merasa hina, dan jangan pula engkau merasa sedih. Kamu adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika seandainya kalian beriman. Allah mengatakan juga, kalau seandainya ada di antara kalian yang terluka, maka sungguh sebelumnya orang-orang kafir itu juga sudah banyak yang terluka, yaitu ketika perang Badar sebelumnya ya. Dan Allah mengatakan hari-hari itu dipergilirkan oleh Allah. Kemenangan dan kekalahan itu bergilir ya. Hari ini umat Islam mendapatkan kemenangan, mungkin besok bisa jadi mereka kalah, dan seterusnya Allah pergilirkan hari-hari tersebut. Tujuannya adalah agar Allah melihat siapa di antara hamba-hambanya yang beriman, yang berjuang bukan karena saja mendapatkan kemenangan, tapi begitu kalah pun dia tetap bersemangat, dia tetap memiliki keinginan untuk berjihad dan berjuang di jalan Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan untuk mengambil siapa orang-orang yang meninggal mati syahid. Kalau menang selalu tentu nggak ada yang mati syahid. Tapi mati syahid juga sebuah cita-cita yang sangat mulia, di mana Allah janjikan dengan kesyahidan itu surga yang masuk kepadanya seorang syahid tanpa hisab. Maka tentu itulah hikmah daripada kekalahan yang Allah berikan. Di samping tadi Allah sudah katakan hari-hari itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang 141 Allah masih bercerita ya tentang bagaimana Allah memberikan kejadian kekalahan umat Islam pada perang Uhud. Di awal peperangan tersebut Allah mengatakan waliyumahhisallahu alladzina amanu. Allah juga memiliki keinginan untuk membersihkan ya, untuk menguji. Banyak arti daripada yumahhisa, ada yang berarti mensucikan, membersihkan, ada yang berarti mengampuni dosa-dosa, ada yang berarti menguji ya, menguji atau memberikan ujian, imtihan atau ikhtibar. Dan agar Allah memberikan ujian ya, atau membersihkan dosa-dosa orang yang beriman, wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang yang kafir. Adapun orang-orang beriman, kalau menang mereka mendapatkan kejayaan, mereka mendapatkan kesuksesan, mereka mendapatkan nikmat harta rampasan perang yang banyak, dan itu adalah sebuah kebaikan yang Allah berikan. Dan kalau seandainya mereka terluka atau bahkan sampai meninggal, maka semua yang mereka alami itu adalah menjadi kafaratul dzunub bagi mereka, menjadi pembersih jiwa-jiwa mereka, dan tentunya mempertinggi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga kita artikan kekalahan itu dijadikan oleh Allah untuk melihat siapa orang yang betul-betul beriman. Ya, apakah begitu dia melihat Nabi Muhammad SAW terpojok, kemudian ada yang mengisukan beliau meninggal di perang Uhud itu, kemudian banyak orang yang mulai berpaling
Bahkan ada yang berteriak menyeru, Muhammad telah meninggal, ayo kita kembali kepada agama kita yang lama. Sehingga kalaulah bukan karena beberapa sahabat yang utama seperti Tolhah dan sahabat-sahabat yang lainnya menyerukan bahwasanya kita tidak berperang karena Muhammad, melainkan kita berperang karena Allah Subhanahu wa taala, barulah sebagian besar daripada orang-orang yang sudah mulai terpengaruh tersebut kembali berperang dengan penuh semangat, sampai akhirnya mereka melihat Rasulullah SAW ternyata masih hidup. Mereka semakin berkobar semangatnya, dan akhirnya posisi kekalahan yang tadinya diderita oleh kaum muslimin pada perang Uhud kemudian berbalik menjadi kemenangan. Jadi kata Allah, tujuannya Allah jadikan keadaan seperti tersebut berupa kekalahan, ya, banyak yang luka dan meninggal di awal perang Uhud itu, agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman, membersihkan jiwa mereka, ya, mensucikan jiwa dan hati mereka, dan begitu juga untuk menyaring siapa di antara pengikut Nabi Muhammad ini yang betul-betul beriman, wa yamhaqal kafirin, dan juga untuk membinasakan orang-orang yang kafir yang tadinya menang. Kemudian orang-orang kafir tadi yang tadinya menang, mereka terperdaya juga dengan kemenangan mereka. Kemudian ternyata pasukan muslimin berbalik menyerbu mereka, dan akhirnya mereka mendapatkan kekalahan yang cukup dahsyat pada perang Uhud tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu sekalian mengira an tadkhulul jannah, bahwa kamu akan masuk surga, ya, akan masuk surga dengan mudah begitu saja. Walamma ya'lamillahu, dan belum mengetahui Allah, atau Allah belum mengetahui. Tentu dimaksudnya di sini bukan belum mengetahui, ya, karena ilmunya Allah itu bersifat azali, ya. Allah telah mengetahui apa yang terjadi pada hari ini, sebelumnya, hari ini, dan besok. Apa yang akan dilakukan oleh manusia Allah telah mengetahuinya. Tapi maksudnya di sini adalah, apakah kalian semua mengira akan masuk surga begitu saja dengan mudah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, dan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian. Allah belum melihat, maksudnya, bukan belum mengetahui, ya. Maksud di sini adalah Allah belum melihat orang-orang yang betul-betul serius berjihad di jalannya. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum melihat orang-orang yang betul-betul sabar di dalam berjihad fisabilillah. Jadi kata Allah dalam ayat ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, jangan dikira kita akan mudah masuk surga begitu saja, ya, tanpa melakukan sebuah perjuangan, tanpa melakukan sebuah jihad dalam artinya yang universal, tanpa melakukan jihad melawan hawa nafsu, menjauhi apa-apa yang Allah larang, meskipun yang dilarang itu sesuatu yang kita sukai sekalipun, sesuatu yang nikmat dan lezat, ya, dan melakukan apa yang Allah perintahkan meskipun itu berat sekalipun, ya. Melakukan sholat yang 5 waktu, yang kalau kita pikir-pikir memang berat menjadi umat Islam itu, ya. 5 hari dalam sehari semalam 5 kali sepanjang hidup kita harus melakukan ibadah kepada Allah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Bahkan itu hanya berhenti ketika seseorang telah akan mencapai ajalnya. Bahkan ketika seorang telah tua renta sekalipun, yang namanya kewajiban sholat tetap harus ditunaikan. Berat memang. Tapi di sini Allah mengatakan, apakah kalian akan mengira akan masuk surga begitu saja dengan mudah, padahal Allah belum melihat siapa di antara kalian yang berjihad di jalannya. Berjihad dalam pengertian yang luas, Bapak dan Ibu. Berjihad dengan harta, ya, berjihad dengan jiwa, berjihad dengan pikiran, berjihad dengan apapun yang kita miliki yang memberikan kontribusi untuk kejayaan agama Allah ini. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum melihat siapa di antara kita orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang sabar di dalam melaksanakan perjuangan jihadnya tersebut. Tentu maksud sini masih berhubungan dengan perang Uhud tadi, ya. Namun secara ibrahnya, hikmahnya, kita memahami bahwasanya Allah belum akan memasukkan surga seorang hamba sebelum seorang hamba tersebut menunjukkan jihad. Jihad dalam artian yang universal, berjihad melawan hawa nafsunya, menegakkan agama, menunaikan semua perintah dengan baik, dan menjauhi larangan. Dan tentunya puncak daripada jihad yang utama itu adalah berjihad fisabilillah di medan juang, ya. Kalau seandainya nanti terjadi peperangan untuk memenangkan kejayaan Islam, maka itulah jihad yang setinggi-tingginya jihad tentunya.
Walaqad kuntum, dan di ayat berikutnya Allah mengatakan walaqad kuntum tamannawnal mauta. Kata Allah, dan sungguh kuntum, dan sesungguhnya adalah kamu sekalian dahulu sebelum ini tamannawnal mauta, kalian mengharap untuk mendapatkan kematian, ya. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqauhu. Kalian berandai-andai mengharap seandainya kalian mendapati kematian itu, yaitu mati syahid maksudnya. Min qabli an talqauhu, bahkan berandai-andai sebelum menjumpainya. Jadi sebelum mereka masuk ke peperang Uhud ini, mereka telah berandai-andai begitu keluar dari rumahnya membawa perlengkapan perang dan perbekalan. Mereka sudah berandai-andai dengan perasaan gembira dan sukacita bahwasanya mereka akan mendapatkan kematian, yaitu mati syahid, sebagaimana yang mereka inginkan dulu pada perang Badar. Ya, karena sebagian sahabat ada yang merasa cemburu dengan sahabat-sahabat mereka yang mendapatkan mati syahid di perang Badar. Nah, begitu disuruh oleh Rasulullah untuk ikut dalam perang Uhud, sebagian besar mereka itu merasa gembira sekali. Mereka berandai-andai dan berharap kalau seandainya mereka bisa menjumpai kematian, yaitu kesyahidan tersebut, bahkan sebelum mereka menjumpainya, sebelum mereka masuk ke medan perang itu. Kemudian kata Allah, faqad ra'aitumuhu, maka sekarang sungguh kalian telah melihatnya. Artinya apa? Bukankah kalian ketika sebelum sampai di Bukit Uhud, meninggalkan rumah kalian dengan gembira, kalian sambil mungkin dengan muka yang gembira berangkat ke medan perang untuk mendapatkan cita-cita tertinggi kalian, yaitu mati syahid. Ya, mati syahid. Lalu kata Allah, faqad ra'aitumuhu. Nah, sekarang yang kalian cari-cari itu telah kalian dapatkan. Ya. Faqad ra'aitumuhu, yaitu karena mereka dalam posisi kalah, banyak yang meninggal, dan meninggalnya tentu mati syahid. Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Kalian telah melihat kematian itu dan kalian menyaksikannya. Ada yang dia melihat sahabat-sahabatnya mati, ya, ditebas lehernya, ditusuk oleh panah tubuhnya, dan ada diri mereka sendiri melihat kematian mereka, ya. Jadi Allah ingin mengingatkan kepada mereka, kenapa kalian harus bersedih, kenapa harus patah semangat, kenapa harus hilang spirit dan semangat, ya, ketika melihat kekalahan di awal perang Uhud tersebut. Padahal kata Allah, bukankah ini yang tadinya kalian inginkan, ya, kematian ini, kematian dalam keadaan syahid ini. Sehingga Allah tentunya dengan menyebut ayat ini mengingatkan mereka supaya tidak berbalik meninggalkan Rasulullah, batal mengikuti perang atau mundur dari medan peperangan dan menyerah diri kepada orang-orang kafir dan berbalik kepada agama mereka. Ya, di sini Allah mengingatkan mereka dengan wahyunya ini. Lalu kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini masih berlanjut, Allah menceritakan ayat-ayat untuk menyentuh hati pengikut Nabi Muhammad, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut berperang di medan juang di perang Uhud pada waktu itu, ya. Dan tentunya sekali lagi selalu saya sampaikan, meskipun kita berceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah pada perang Uhud, namun ibrahnya, hikmahnya adalah untuk kita ambil dan kita bawakan, kita gunakan dalam kehidupan kita saat ini. Nilai-nilai perjuangan ini, ya, bahwasanya ketika kita berjuang di tengah masyarakat, saya yakin banyak di antara Bapak dan Ibu yang melakukan perjuangan, ya, dengan berbagai bentuk. Ada yang membuka tempat pendidikan, ada yang mengajar mengaji, ada yang menyelenggarakan pengajian, ya, ada yang menyantuni anak yatim dan melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak sekali untuk kebaikan umat Islam. Maka tentunya cerita tentang kejadian perang Uhud ini menginspirasi kita untuk tetap teguh dan tegar menghadapi ujian berapapun banyaknya, ya, yang kita hadapi dalam perjuangan kita tersebut. Lalu Allah mengatakan di ayat berikutnya, ayat 144, Allah mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul, ya. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu min qablihi, sebelumnya Muhammad itu, ar-rusul, banyak rasul. Jadi bukan Nabi Muhammad saja yang rasul. Sebelumnya banyak rasul telah Allah utus dan semuanya meninggal. Ya, dan semuanya
meninggal sampai kepada ajalnya. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini turun Bapak dan Ibu ketika terjadi fenomena banyak para pengikut Nabi Muhammad, pasukan Nabi Muhammad yang begitu mendengar ada yang bersorak menyampaikan Nabi Muhammad telah meninggal, mereka langsung lemah ya. Mereka langsung lemah semangat, patah semangat untuk berjuang dan ingin menyerah dan kembali kepada agamanya. Lalu Allah turunkan ayat ini. Allah mengatakan, dan tidaklah Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, dan telah berlalu sebelumnya Nabi Muhammad itu nabi-nabi yang banyak atau rasul-rasul yang banyak. Lalu kata Allah, afa immata au qutila, apakah jika dia mati atau terbunuh, baik mati dalam keadaan mati baik-baik ya, mati di tempat tidur, mati sakit misalkan, atau kalau dia terbunuh, ya terbunuh di medan perang, di perang Uhud ini. Lalu kata Allah, in qalabtum, kamu berbalik ala aqabikum, ya, berbalik membelakangi Nabi Muhammad tersebut atau meninggalkan agamanya, meninggalkan dakwah dan risalahnya. Nah, begini cara Allah untuk menyentuh hati pasukan Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu sebagian sudah mulai lemah dan gentar hatinya untuk melanjutkan peperangan, dan bahkan ada yang berniat untuk kembali kepada agama yang lama, bergabung dengan orang-orang musyrikin kembali. Lalu Allah mengatakan dengan ayat ini, apakah tidaklah Muhammad itu hanya seorang rasul yang telah hidup sebelumnya, banyak daripada rasul dan semuanya meninggal. Afa immata, apakah kalau Muhammad ini meninggal atau dia mati terbunuh, lalu kalian berbalik dengan punggung kalian meninggalkannya di medan perang, ya, atau berbalik meninggalkan agamanya, keluar daripada risalah dakwahnya. Nah, apakah itu yang akan kalian lakukan, kata Allah di ayat ini. Lalu Allah mengatakan, wa may yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang berbalik dengan punggungnya meninggalkan Nabi Muhammad, meninggalkan agamanya, meninggalkan risalah dakwahnya, meninggalkan pasukannya, kata Allah, falan yadurrallaha syai'a, sungguh sekali-kali itu tidak akan memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Jadi kalau kita berjuang untuk agama ini, lalu tiba-tiba kita melihat sesuatu yang membuat kita takut, gentar, kemudian kita berpaling meninggalkannya, dan malah menjadi berpaling menjadi bagian daripada orang-orang yang menjadi musuh-musuh agama Allah. Ya, apakah itu karena takut semata atau karena memang tergoda untuk mendapatkan manfaat dunia yang adanya di pasukan yang sebelah, ya, di kalangan orang-orang yang menjadi musuh agama Islam. Kata Allah, falan yadurrallaha syai'a, yang itu tidak akan memberikan mudarat sedikit pun bagi Allah. Ya, jadi kita mau berperang, kita mau berjihad, kita mau berjuang untuk agama ini, alhamdulillah agama mendapatkan kemenangan dan kita sendiri juga mendapatkan kemuliaan, kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan. Dan kalau seandainya kita sampai mendapatkan kematian, yaitu mati syahid, surga Allah sediakan untuk kita, masuk surga tanpa hisab. Bahkan orang yang mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Ya, dia dikuburkan dengan pakaian yang sedang dia pakai berlumuran darah tersebut, karena darahnya orang-orang yang mati syahid itu nanti akan menjadi saksi yang baunya wangi semerbak ketika mereka dibangkitkan di Yaumul Mahsyar, ketika semua manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka orang-orang mati syahid tersebut mati dengan darah mereka tersebut tercium begitu wanginya, ya. Sebagaimana begitu dijelaskan dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang berpaling daripada perjuangan, ya karena mungkin melihat tidak ada lagi sesuatu yang bisa memberikan manfaat, atau orang yang mungkin selama ini dia dukung, dia bela, ya, telah berpaling atau mungkin telah meninggal misalkan, atau mungkin telah gantung pedang gitu, ya, tidak mau lagi berjuang karena diintimidasi oleh berbagai macam pihak, lalu kita juga ikut-ikutan patah semangat dan berpaling menjadi sebaliknya, maka kata Allah, falan yadurrallaha syai'a, yang demikian itu tidak akan memberikan mudarat sedikit pun bagi Allah. Apakah kita kira kalau kita tidak berjuang lagi Allah akan kalah? Tidak, ya. Allah sanggup mendatangkan manusia-manusia berikutnya yang akan berjuang. Bahkan kalau manusia enggak berjuang pun Allah punya malaikat, ya, yang kekuatannya jauh lebih besar daripada manusia.
Jadi sedikit pun tidak ada kerugian bagi Allah kalau kita mundur dari medan perjuangan. Lalu kata Allah, wa sayajzillahu syakirin, dan sungguh Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Orang-orang bersyukur yaitu orang-orang yang istiqamah, ya, yang terus berjuang, yang mempertahankan akidah, mempertahankan hidayah yang dia dapatkan, membersamai Rasulullah SAW, ya. Itu yang maksud dengan orang-orang bersyukur, ya, bersyukur atas nikmat hidayah, bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan, meskipun banyak cobaan, banyak rintangan, ujian, ya, dengan berbagai macam bentuknya, namun dia tetap kokoh, istiqamah, ya, tegar, berdakwah, berjuang. Nah, ini yang dimasukkan oleh Allah orang-orang yang bersyukur. Jadi dia berjuang itu bukan karena apa-apa, karena dia bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepadanya hidayah, memberikan kepadanya nikmat. Nah, ketika Allah memintanya untuk berjuang, mempertahankan agamanya, dia langsung terjun ke medan perang, ya. Nah, itulah yang Allah katakan orang-orang yang bersyukur, ya. Jadi syukur di sini bukan dimaksud bersyukur atas nikmat-nikmat materi saja, tapi nikmat hidayah, nikmat nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita, itu juga sesuatu yang harus kita syukuri dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, wa ma kana li nafsin an tamuta, dan tidaklah ada bagi suatu jiwa itu akan mati atau akan bisa mati illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, ya. Tidak mungkin wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah, tidak mungkin ada suatu jiwa yang memiliki nyawa itu bisa mati kecuali dengan izin Allah. Ya, jadi ini kaitannya juga dengan perang Uhud tadi. Nabi Muhammad tuh nggak mungkin mati kalau bukan karena izin Allah. Ya, jadi jangan khawatir begitu. Semua orang itu sudah ada ajalnya. Kalau memang ajalnya, meskipun dia seorang nabi sekalipun, rasul sekalipun, maka dia akan mati, ya mati. Ya, kitaban muajjala. Kematian itu merupakan ketetapan Allah yang telah ditentukan waktunya. Jadi Allah kembali menurunkan ayat ini tentunya untuk menguatkan hati-hati pengikut Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Dan ini tentunya menjadi inspirasi bagi kita Bapak dan Ibu, bahwasanya ketika kita berjuang tidak ada seharusnya perasaan takut mati, ya. Oh, takut dibunuh orang, takut disiksa orang, takut dianiaya orang, ya. Kalau kita beriman dengan sebetul-betul iman dengan ayat ini, maka tentu semua itu akan bisa kita lewati. Wa ma kana li nafsin an tamut. Tidak mungkin seseorang itu akan mendapatkan kematian dengan cara apapun. Dia disiksa, dia dibunuh, dia disakiti. Maka kalau seandainya memang itu belum ajalnya, dia tidak akan mati. Kitaban muajjala, ya, merupakan ketetapan yang Allah tentukan. Jadi Bapak dan Ibu, namanya kematian itu kan cuma sekali, ya. Mau bagaimanapun caranya, yang jelas kita mati cuma sekali. Tidak ada orang mati 2 kali, 3 kali. Jadi ketika seseorang sudah memahami hal ini, bahwasanya kematian itu hanya sekali, dan kematian itu hanya akan datang kepada kita sesuai dengan ajal yang telah Allah tentukan, sehingga di antara dampak daripada pemahaman ini adalah seseorang menjadi seseorang yang pemberani, ya, pemberani, tidak takut kepada apapun, terutama di dalam berjihad dan berjuang di jalan agama Allah. Tapi tentu Bapak dan Ibu rahimakumullah, perlu saya luruskan juga pemahaman ini, bukan berarti karena kita mendapatkan ayat ini judulnya manusia nggak mungkin mati sebelum ajalnya, lalu begitu kita pergi ke hutan, misalkan kita lihat harimau tidak jauh di depan kita, mulai kita mendekat, ya, karena ayat mengatakan kalau nggak mati, kalau belum ajalnya nggak akan mati. Nah, kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu, ya? Nah, tentu bukan berarti kita mengarahkan diri kita kepada sesuatu yang memberikan mudarat, ya, itu juga tidak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Sudah pernah kita tadaburi sebelumnya, jangan engkau mencampakkan dirimu kepada kehancuran. Sudah jelas-jelas ada harimau, ya, di luar rumah sedang menunggu kita keluar, lalu kita keluar, ya, maka diterkam oleh harimau, kemudian mati, ya matinya menjadi mati yang konyol begitu kira-kira, ya. Allahu a'lam. Yang jelas di sini maksudnya adalah Allah ingin menguatkan hati pengikut Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad belum mati.
Ya, kalaupun dia akan mati, dia tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjala, yang merupakan ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Wa may yurid thawabad dunya, dan barang siapa yang menginginkan pahala dunia di sini bukan pahala ya, artinya kenikmatan dunia, ingin hidup enak begitu ya, bergabung kembali dengan orang-orang kafir, kembali kepada agamanya yang lama ya, tidak lagi menghadapi intimidasi seperti yang saat ini mereka rasakan bersama Nabi Muhammad. Kata Allah, nu'tihi minha, kami akan berikan kepadanya. Sama juga dengan kita hari ini, siapa yang ingin hidupnya enak ya, tentram, aman, tidak ada intimidasi, ya silahkan ikuti ya, ikuti kekuatan-kekuatan ya yang memang saat ini sedang berkuasa, misalkan begitu, dimanapun dia berada ya, dari segala levelnya, selama dia patuh ya, manut, meskipun harus melakukan kemungkaran, maksiat sekalipun, dia akan hidup senang, diberikan harta, diberikan jabatan, pangkat. Maka bisa kita pahami dengan ayat ini, wa may yurid thawabad dunya, barang siapa yang hanya menginginkan kenikmatan dunia dan meninggalkan berjihad ya, yang di sana ada penderitaan, ada perjuangan, ada rasa sakit yang dirasakan, kata Allah, nu'tihi minha, kami berikan kepadanya pahala dunia itu atau kenikmatan dunia itu. Allah bukakan kesempatan. Barang siapa yang ingin mengejar dunia, tidak pernah Allah halang-halangi. Allah bukakan pintu dunia ini selebar-lebarnya untuk orang tersebut. Silahkan, kata Allah. Namun sebaliknya, wa may yurid thawabal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, kami juga akan berikan kepadanya. Kita disuruh memilih oleh Allah, mau dunia atau mau akhirat. Ya, ada kemarin lagu yang dipopulerkan oleh salah seorang ustadz yang mantan artis ya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya, begitu kan? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nah, barang siapa yang menginginkan kesenangan dunia, Allah beri, Allah bukakan jalan untuk dunia ini. Ya. Bahkan Allah itu yang merupakan sifatnya yang kemarin pernah kita bahas, yang Rahman ya. Allah berikan kasih sayangnya, rezeki ya kepada siapa saja dari makhluknya, yang ahli maksiat, yang kafir, yang musyrik, yang munafik. Allah bukakan, ya. Dan sebaliknya, barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, Allah juga akan berikan kepadanya, bahkan akan Allah lipat gandakan, begitu ya. Wa sanajzis syakirin, dan akan kami beri balasan orang-orang yang bersyukur. Orang-orang bersyukur di sini siapa maksudnya Bapak dan Ibu? Yaitu orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang sabat, orang-orang yang kokoh pendirian di dalam berjuang di medan jihad, di medan perjuangan, membela dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, bersyukur kita telah dijadikan orang Islam. Bersyukur kita telah diberikan hidayah oleh Allah. Karena dengan Islam dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, itulah yang nanti mengantarkan kita kepada surganya, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi, seperti yang telah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah di ayat berikutnya mengatakan wa ka'ayyin min nabiyyin, masih ya menyinggung orang-orang yang tadi berpaling ketika perang Uhud ya. Wa ka'ayyin, dan berapa banyak, min nabiyyin, dari nabi-nabi sebelumnya. Allah mengatakan ya, berkata seperti ini, apakah maksudnya menyindir, apakah maksudnya menyentuh hati, ya bisa bercampur baur di situ. Yang tersindir menjadi tersindir, yang hatinya tersentuh menjadi tersentuh, ya. Allah mengatakan, dan berapa banyak daripada nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, qatala ma'ahu, berperang bersamanya, ribbiyun. Ribbiyun di sini artinya orang-orang yang bertuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ribbiyuna katsir, orang-orang ribbiyun yang banyak. Ribbi di sini orang-orang yang bertuhan, orang-orang yang beriman tentunya kepada nabi tersebut dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, berperang bersama nabi tersebut, ribbiyuna katsir, orang-orang yang banyak dari kedua orang ribbiyun, orang-orang yang bertuhan tadi, orang-orang yang beriman kepada Allah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, mereka tidak pernah merasa lemah karena apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Wa ma dha'ufu,
dan tidak pula mereka merasa lesu, patah semangat, ya, hilang motivasi. Wa mastakanu, dan tidak pula mereka sampai menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Di ayat ini Bapak dan Ibu, tentunya kaitannya masih dengan para pengikut Rasulullah yang hadir di perang Uhud dan kemudian patah semangat, ya, hilang motivasi, ingin bergabung dengan orang musyrik, keluar daripada agama Islam karena mengira Rasulullah telah meninggal. Allah mengatakan betapa banyak dahulu para nabi-nabi telah diutus oleh Allah. Berperang bersamanya ribbiyuna katsir, orang-orang yang beriman kepada Allah yang sangat banyak jumlahnya. Ya, fama wahanu lima asaba. Mereka tidak pernah lemah karena apa-apa yang menimpa mereka. Banyak di antara mereka yang mati, ya. Bahkan saudara-saudara kandung mereka ada yang mati di medan perang, ayahnya, anaknya, adiknya, abangnya. Ya, itu yang menimpa mereka, bahkan diri mereka sendiri. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak pernah merasa lemah atas apa yang menimpa mereka di sabilillah, di jalan Allah, di dalam perang tentunya. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak pernah merasa lesu. Enggak sama dengan kalian wahai pengikut Nabi Muhammad yang waktu itu mau menyerah di perang Uhud. Kata Allah, wa ma dha'ufu, mereka tidak pernah lesu. Ya, orang-orang dahulu gitu kata Allah, ya. Wa mastakanu, dan mereka tidak pernah berhenti berperang akhirnya menyerah, begitu ya. Tidak pernah berhenti yang tujuannya untuk menyerah. Wa mastakanu, tidak pernah menyerah. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, demikian Allah ingin menyinggung hati, ya, menyentuh hati orang pengikut Nabi Muhammad yang tadinya ingin mundur dari perang Uhud tersebut, ya, menyentuhnya atau bahkan menyindirnya, ya. Dahulu orang-orang dahulu banyak nabi yang diutus kata Allah, mereka memiliki pengikut yang berperang bersamanya, tapi mereka tidak pernah lemah, tidak pernah lesu, patah semangat, dan tidak pernah berhenti berperang. Mereka terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Wallahu yuhibbus sabirin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang sabar, orang-orang yang istiqamah dalam medan perjuangan, yang sabar menanggung derita, ya, bahkan dalam keadaan kalah sekalipun. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya hikmah yang bisa kita ambil daripada ayat ini bisa kita bawakan kepada diri kita hari ini yang mungkin kita sedang melakukan suatu usaha perjuangan di tengah masyarakat untuk kebaikan. Betapapun banyak ujian, cobaan, dan rintangan yang kita hadapi, maka jika kita membaca ayat ini, kita akan mendapatkan inspirasi bahwasanya betapa banyak dulu orang-orang yang berjihad, berjuang untuk agama ini, mereka sedikit pun tidak pernah merasa lemah, lesu, atau bahkan berhenti dari perjuangannya, karena mereka mengetahui Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang berikutnya 147, Allah mengatakan, masih kelanjutan yang 146 tadi, wa ma kana qaulahum, dan tidaklah ada ucapan mereka ketika dalam perang itu, ya, bersama nabinya itu. Ini kembali kepada nabi yang sebelumnya Nabi Muhammad itu, ya. Wa ma kana qaulahum, dan tidaklah ada ucapan mereka di dalam peperangan bersama nabi mereka tersebut, illa an qalu, kecuali mereka berkata. Apa kata mereka? Mereka berperang, ya, terluka. Mereka berkata, berdoa kepada Allah, Rabbana ghfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, wa israfana, dan israf di sini artinya adalah perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan, ya, makan berlebihan, tidur berlebihan, ya, apalagi piknik berlebihan sampai lupa kewajiban-kewajiban kepada Allah, ya, israf, melampaui batas. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, dan berlebih-lebihannya sikap kami di dalam menjalani kehidupan, ya. Tentunya ini adalah hal yang negatif, berlebih-lebihan. Allah mengatakan, kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Wa israfana fi amrina, dan berlebih-lebihannya kami di dalam urusan kami, dalam urusan kehidupan kami di dunia, ya, sehingga menjadi lalai dalam melaksanakan perintah Allah. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah dan tetapkanlah kaki kami di dalam pendirian kami di medan juang ini. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami di dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Masya Allah, ini doa yang luar biasa Bapak dan Ibu, ya. Bagi kita yang memiliki perjuangan, ya, di tengah masyarakat, maka doa ini merupakan salah satu silah, salah satu senjata yang paling ampuh untuk kita baca. Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina
wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa kami dan berlebih-lebihannya kami dalam kehidupan kami, dan kokohkanlah pendirian kami, kaki kami, dan berilah kami pertolongan dalam menghadapi orang-orang yang kafir, ya, kaumil kafir, orang-orang yang kafir. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang 147 ayat terakhir, Allah mengatakan fa'atahumullahu tsawabad dunya. Lalu Allah memberikan kepada mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang tadi di atas disebutkan, orang-orang yang bersama Nabi, yaitu Ribbiyun itu tadi, yang berperang bersama Nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, yang disebut oleh Allah, yang tidak pernah menyerah, tidak pernah kehilangan semangat, dan tidak pernah merasa lemah, dan terus berjuang sambil berdoa dengan doa yang tadi kita sampaikan. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Fa'atahumullahu, maka Allah memberikan kepada mereka tsawabat dunia, pahala dunia. Pahala dunia di sini tentunya kenikmatan dunia, ya, berupa kemenangan, kejayaan, harta rampasan perang, dapat tanah, dapat emas, dapat macam-macam, ya. Allah berikan kepada mereka pahala dunia. Wa husna tsawabil akhirah, dan begitu juga pahala akhirat yang baik, itu berupa surga kelak. Pahala yang begitu besar yang mengantarkan mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang berbuat ihsan. Ihsan seperti yang kita pernah sampaikan adalah orang-orang yang terus menyembah Allah dengan istiqamah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, kamu terus menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah itu ada di depan kalian. Fa illam takun tarahu, kalau seandainya kalian tidak bisa melihatnya, lalu kalian meyakini fa illam tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian tidak bisa melihatnya, kalian yakin dan sadar bahwasanya Allah itu melihat kepada kalian. Inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadabbur kita pada pagi hari ini, ayat 141 sampai 147 yang semuanya masih berkisah tentang kejadian di perang Uhud, yang tentunya memberikan ibrah dan hikmah yang luar biasa kepada kita, khususnya di dalam menghadapi perjuangan hidup, ya, perjuangan hidup di dalam berjuang untuk kebenaran, berjuang untuk kejayaan agama, berjuang untuk keluarga, apapun perjuangan yang kita lakukan, ya, bahkan untuk perjuangan keluarga sekalipun, karena berjuang untuk keluarga masuk kategori jihad juga, ya. Orang yang pergi keluar rumah di pagi hari dengan tujuan untuk mencari nafkah, menghidupi anak dan istrinya, lalu kemudian ketika di jalan mendapatkan celaka misalkan, ya, meninggal, maka orang tersebut juga dihukum oleh Allah dengan mendapatkan kematian syahid, ya. Dalam hadis dikatakan dia berada di dalam jihad fisabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Kalau dia sedang berada dalam jihad, kalau seandainya dia meninggal di jalan, ya, karena suatu hal, ya, kecelakaankah, ya, ditimpa oleh sesuatu kah, maka matinya tergolong mati syahid karena dia sedang berada dalam jihad fisabilillah. Nah, ini juga harusnya menginspirasi kita semua Bapak dan Ibu, terutama yang bapak-bapak, ya, yang tentunya banyak melakukan usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perjuangan baik untuk keluarga, untuk umat, untuk masyarakat, dan juga tentunya ibu-ibu, ya. Masya Allah, di zaman sekarang ini bahkan sering kita lihat yang gigih berjuang di tengah masyarakat itu justru ibu-ibu, membuat pengajian, membuat majelis taklim, ya, memberikan santunan, Masya Allah, ya, sedekah Jumat. Banyak sekarang kreativitas yang dibuat oleh ibu-ibu, yang itu adalah semuanya perjuangan di jalan Allah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang tadi kita tadabbur ini memberikan inspirasi dan menambah semangat dan kekuatan kita, keteguhan hati kita untuk terus istiqamah dengan penuh ketegaran, ya, semangat, dan tidak sedikit pun merasa lemah, patah semangat, apalagi sampai menyerah di dalam berjuang menebar kebaikan dan tentunya untuk mencapai kemuliaan dan kejayaan agama Allah, yaitu agama Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, dan saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya, begitu juga salah dan khilaf dalam perkataan dan ungkapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keridhaannya kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.